Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Rarido dari Geologi Universitas Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu Geologi Daerah Harjawana dan sekitarnya, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di mana dosen pembimbing pada penelitian kali ini adalah Pak Gama Abdul Jabar dan pengujinya adalah Pak Twin Hosea Widodo Kristianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tiga skema presentasi, yaitu yang pendahuluan, hasil penelitian, dan penutup. Pada pendahuluan kali ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian. Di mana latar belakang penelitian kali ini yang pertama adalah daerah Harjawana dan sekitarnya memiliki kondisi geologi yang cukup menarik. Daerah Harjawana memiliki potensi geologi negatif. Daerah Harjawana termasuk dalam peta geologi lembar Louis Damar oleh Sujatmiko dan Santosa tahun 1992 pada skala 1:100.000, sehingga diperlukan pemetaan lebih detail, yaitu pada skala 1:25.000. Kegiatan geologi lapangan dapat meningkatkan kompetensi calon ahli geologi dengan menerapkan ilmu-ilmu dasar geologi secara langsung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi geomorfologi daerah penelitian dan apa yang mempengaruhinya, apa saja jenis litologi pada daerah penelitian, bagaimana kondisi struktur geologi pada daerah penelitian, bagaimana rekonstruksi sejarah geologi dan lingkungan pengendapan pada daerah penelitian, dan apa saja potensi geologi yang terdapat pada daerah penelitian. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yaitu mampu mengetahui dan menganalisis kondisi geomorfologi daerah penelitian, mampu menentukan, menganalisis dan mengetahui litologi serta hubungannya pada daerah penelitian, mampu mengidentifikasi indikasi keberadaan struktur geologi terhadap keadaan permukaan daerah penelitian, mampu menginterpretasi rekonstruksi sejarah pembentukan dan lingkungan pengendapan berdasarkan hasil observasi satuan batuan daerah penelitian, dan mampu mengidentifikasi potensi geologi yang terdapat pada daerah penelitian. Lokasi penelitian kali ini berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bojongmanik dan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di mana jarak dari Universitas Indonesia menuju lokasi penelitian adalah 149 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam 20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Hasil penelitian kali ini saya akan membaginya menjadi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, sejarah geologi, dan potensi geologi. Pada yang pertama ini adalah geomorfologi, yaitu pola aliran sungai. Di mana pada daerah penelitian ini hanya terdapat satu pola aliran sungai, yaitu pola dendritik. Pola ini memiliki bentuk cabang yang menyerupai ranting pohon dengan sebaran ke segala arah. Umumnya, pola aliran ini disusun oleh litologi batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan tuf. Lalu bentuk lahan. Pada daerah penelitian ini terbagi menjadi tiga bentuk lahan, yaitu dataran rendah pedalaman dengan sebaran mencakup sekitar 25%, dengan elevasi 50 hingga 100 mdpl, lalu kedua adalah perbukitan rendah dengan sebaran mencakup sekitar 65%, dengan elevasi pada 100 hingga 200 mdpl, dan perbukitan, yaitu sebarannya mencakup sebesar 10%, dengan elevasi 200 hingga 500 mdpl. Kemiringan lereng pada daerah penelitian ini dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu sangat landai dengan sebaran sekitar 5%, lalu landai dengan sebaran sekitar 20%, agak curam dengan sebaran 60%, lalu curam dengan sebaran 10%, dan sangat curam dengan sebaran 5%. Geomorfologi pada daerah penelitian ini dibagi menjadi 4 satuan geomorfologi, yaitu satuan geomorfologi dataran rendah pedalaman vulkanisme landai, satuan geomorfologi perbukitan rendah vulkanisme agak curam, satuan geomorfologi perbukitan vulkanisme agak curam, dan satuan geomorfologi perbukitan rendah vulkanisme landai. Pada satuan geomorfologi dataran rendah pedalaman vulkanisme landai ini dibagi menjadi tiga karakteristik geomorfologi, yaitu morfografi, morfometri, dan morfogenesa, di mana bentuk lembahannya adalah tumpul dengan ketinggian 50-100 mdpl, tingkat kemiringan lerengnya 7-15%, lalu proses endogennya vulkanisme, litologi yang menyusunnya adalah tuf, dan unit geomorfologinya adalah dataran aliran piroklastik. Lalu satuan geomorfologi perbukitan rendah vulkanisme agak curam, di mana bentuk lembahannya ini berupa filancip, lalu ketinggiannya itu 100 hingga 200 mdpl, kemiringan lerengnya itu 15-30% atau termasuk agak curam, lalu proses endogennya yang mempengaruhi adalah vulkanisme dan litologi penyusunnya adalah tuf, dan unit geomorfologinya adalah dataran aliran piroklastik. Lalu yang ketiga adalah satuan geomorfologi perbukitan vulkanisme agak curam, di mana bentuk lembahannya ini berupa V-tumpul dengan ketinggian 200 hingga 250 mdpl, kemiringan lerengnya itu 15 hingga 30%,
atau termasuk agak curam. Proses endogen yang mempengaruhinya adalah vulkanisme dengan litologi penyusunnya tuf, dan unit geomorfologinya adalah dataran aliran piroklastik. Dan yang terakhir adalah satuan geomorfologi perbukitan rendah vulkanisme landai, di mana bentuk lembahannya ini berupa ulancip dengan ketinggiannya itu 100 hingga 200 mdpl, kemiringan lerengnya 7-15% atau termasuk landai. Proses endogen yang mempengaruhi adalah vulkanisme dengan litologinya itu tuf, dan unit geomorfologinya adalah dataran aliran piroklastik. Selanjutnya adalah stratigrafi dari daerah penelitian. Sebaran batuan pada daerah penelitian ini dibagi menjadi terdiri dari 61 stasiun pengamatan. Litologi pada daerah penelitian adalah TUF dengan karakteristik yang cukup berbeda, yaitu TUF A dan TUF B. Perbedaan karakteristik tersebut didasari oleh hasil preparasi dan sayatan tipis. Berdasarkan hasil pembagian TUF A dan TUF B tersebut, maka dapat dibentuk satuan batuan yang terdiri dari satuan batuan TUF A atau dengan kode TPTA dan satuan batuan TUF B dengan kode TPTB. Satuan batuan TUF A ini dengan kode TPTA mencakup sekitar 15% dari daerah penelitian. Satuan batuan TUF A ini tersusun atas litologi TUF dengan dominasi fragmen vulkanik berupa kristal. Dari satuan batuan TUF A ini, saya mengambil salah satu sampel, yaitu sampel sayatan tipis D5S11 yang memiliki yang hasil dari analisis sayatan tipis tersebut. Sampel ini memiliki ukuran fragmen vulkanik sebesar kurang dari 2 mm sebesar 93% dan lapili sebesar 7%. Komponen penyusun sampel ini adalah kristal yang terdiri dari feldspar, kuarsa, opak, dan biotit yang sebesar 77%, lalu litik sebesar 10%, dan gas vulkanik sebesar 13%. Berdasarkan plot pada klasifikasi Fisher 1961 dan Smith 1981, maka batuan ini bernama kristal tuf. Satuan batuan tuf A ini diduga terendapkan pada zona terestrial dengan pola pengendapan flow. Pengendapan piroklastik flow ini memiliki ciri sortasi yang buruk dan sebarannya dipengaruhi oleh angin pada seluruh topografi. Kisaran umur pada satuan ini menggunakan kesebandingan dengan formasi Cipacar TPC pada geologi lembar Louis Damar, Sujatmiko, dan Santosa tahun 1992 yang berumur Pliosen. Selanjutnya adalah satuan batuan TUF B dengan kode TPTB, di mana satuan ini mencakup sekitar 85% dari daerah penelitian. Satuan batuan TUF B ini tersusun atas litologi TUF dengan dominasi fragmen vulkanik berupa gelas. Pada satuan batuan TUF B ini, saya mengambil sampel sayatan tipis D4S2 yang dianalisis petrografinya. Berdasarkan hasil analisis sayatan tipis tersebut, sampel ini memiliki ukuran fragmen vulkanik sebesar S dengan ukuran kurang dari 2 mm sebesar 98% dan lapili sebesar 2%. Lalu komponen penyusun sampel ini adalah kristal yang terdiri dari feldspar dan opak sebesar 8%, litik sebesar 1%, dan gas vulkanik sebesar 91%. Berdasarkan plot pada klasifikasi Fisher dan Smith 1981, maka batuan ini dinamakan Vitrik Tuf. Satuan batuan TUF B ini diduga terendapkan pada zona terestrial dengan pola pengendapan flow. Pengendapan piroklastik flow ini memiliki ciri sortasi yang buruk dan sebarannya dipengaruhi oleh angin pada seluruh topografi. Kisaran umur pada satuan ini menggunakan kesebandingan dengan formasi genteng pada peta geologi lembar Louis Damar, Sujatmiko, dan Santosa 1992, yaitu berumur Pliosen. Hubungan stratigrafi dari kedua satuan batuan tersebut adalah satuan batuan TUF A atau TPTA memiliki hubungan stratigrafi dengan satuan batuan TUF B atau TPTB, yaitu terendapkan secara menjadi pada masa Pliosen. Pola pengendapan menjadi tersebut diinterpretasikan karena dari kedua formasi tersebut memiliki tingkat elevasi yang sama dan tidak adanya bukti pendukung lainnya yang ditemukan untuk menjelaskan mana yang lebih tua dan yang lebih muda. Lalu selanjutnya adalah struktur geologi. Berdasarkan data lapangan ini, daerah penelitian memiliki 4 dari 61 stasiun yang memiliki orientasi strike deep. Dari 61 stasiun tersebut, terdapat juga 4 stasiun pengukuran kekar sistematis, yaitu kekar X dan kekar T. Lalu selanjutnya adalah analisis kelurusan. Analisis kelurusan dan punggungan lembahan ini dilakukan pada azimut 315 derajat. Hasil analisis kelurusan pada daerah penelitian adalah memiliki orientasi barat laut hingga tenggara pada diagram Roset. Orientasi barat laut hingga tenggara ini memiliki kemiripan dengan pola orientasi struktur pada peta geologi lembar Louis Damar, Sujatmiko, dan Santosa 1992. Lalu struktur kekar
yang ada pada daerah penelitian adalah yang pertama struktur kekar D1S5. Kekar ini merupakan kekar sistematis dengan pola X pada satuan batuan TUF B. Diinterpretasikan berasosiasi dengan sesar mendatar karena sigma 2 berada paling dekat dengan pusat stereonet. Dan orientasi tegasan kekar berdasarkan diagram Roset berarah timur laut, barat daya, dan tenggara menuju barat laut. Lalu selanjutnya adalah struktur kekar D3S2. Pada kekar kali ini memiliki kekar sistematis dengan pola T pada satuan batuan TUF B. Diinterpretasikan kekar ini berasosiasi dengan sesar normal karena sigma 1 berada paling dekat dengan pusat stereonet. Dan orientasi tegasan kekar ini berarah barat laut hingga tenggara. Lalu selanjutnya adalah kekar D4S7, di mana kekar sistematis ini memiliki pola T pada satuan batuan TUF B. Diinterpretasikan berasosiasi dengan sesar mendatar karena sigma 2 berada paling dekat dengan pusat stereonet. Lalu orientasi tegasan kekar berdasarkan diagram Roset berarah barat daya, timur laut, dan utara selatan. Dan kekar yang terakhir adalah kekar D2S2, di mana kekar ini memiliki pola T pada satuan batuan TUF B dan diinterpretasikan berasosiasi dengan sesar mendatar karena sigma 2 berada paling dekat dengan pusat stereonet. Orientasi tegasan kekar berdasarkan diagram Roset berarah barat laut tenggara. Lalu sejarah geologi pada daerah penelitian mulai terbentuk pada masa Pliosen, di mana pada masa Pliosen ini terdapat material vulkanik yang berasal dari bagian selatan. Diduga sumber material vulkanik tersebut dari selatan karena formasi Cipacar pada daerah penelitian atau satuan batuan TUF B itu memiliki asosiasi dengan formasi TUF Malingping dari bagian selatan. Lalu selanjutnya adalah potensi geologi dari daerah penelitian, di mana hanya terdapat satu potensi geologi, yaitu potensi negatif. Potensi negatif tersebut adalah potensi longsor yang berada di wilayah Desa Cileles. Penyebab adanya potensi longsor tersebut adalah adanya pembukaan lahan untuk kebutuhan manusia, sehingga tanah akan menjadi sangat licin. Lalu pada bagian yang terakhir adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah geomorfologi pada daerah penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 satuan, yaitu dataran rendah pedalaman vulkanisme landai, perbukitan rendah vulkanisme agak curam, perbukitan vulkanisme agak curam, dan perbukitan rendah vulkanisme landai. Stratigrafi daerah penelitian dikelompokkan menjadi 2 satuan batuan, yaitu satuan batuan TUF A dan satuan batuan TUF B. Struktur geologi yang terbentuk pada daerah penelitian adalah perlapisan atau bedding serta kekar sistematis dengan pola X dan T. Sejarah geologi pada daerah penelitian diawali dengan pengendapan satuan batuan TUF B dan satuan batuan TUF A secara menjadi pada masa Pliosen. Pada masa kini, proses geologi yang terjadi adalah erosi dan pelapukan yang menyebabkan elevasi daerah penelitian cukup datar. Potensi geologi pada daerah penelitian hanya potensi negatif, yaitu potensi longsor, di mana wilayah yang memiliki potensi terjadinya longsor adalah wilayah yang dibuka oleh manusia untuk kebutuhan industri sehingga tanah pada wilayah tersebut cukup terbuka dan licin. Saran untuk kegiatan penelitian ini adalah yang pertama melakukan kegiatan pemetaan geologi pada musim panas atau kemarau untuk meminimalisir singkapan yang basah dan menghindari sungai yang menjadi dalam karena aliran deras dari hulu. Pengetahuan terkait hewan buas untuk meminimalisir risiko serangan hewan buas. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih spesifik terkait stratigrafi dan sumber dari sebaran piroklastik pada daerah penelitian, dan pengetahuan dasar terkait pemetaan geologi lapangan harus ditingkatkan agar mengurangi risiko kesalahan data. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.